Shalom dan salam sejahtera bagi saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam kegiatan Zoom kita pada siang hari ini. Kami juga menyapa saudara-saudara yang berada di Facebook. Kami menyampaikan selamat siang, selamat mengikuti kebaktian, doa, dan diskusi pelajaran Sekolah Sabat pada siang hari ini. Siang hari ini diskusi Sekolah Sabat kita akan dipandu oleh atau dipimpin oleh Pendeta M. Simbolon, Gembala Jemaat dari Solideo di Depok. Dan pembahasan kita pada siang hari ini berjudul Seorang Budak di Mesir. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita persiapkan hati kita. Karena itu untuk mempersiapkan hati kita, mari kita menyanyikan lagu pujian menyembah Tuhan yang akan diputarkan oleh operator kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji, kami muliakan Engkau ya Tuhan, karena pada siang hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali melalui media Zoom ini dan juga melalui media Facebook bagi sahabat-sahabat kami. Karena itu Bapa, kami merindukan Tuhan menjamah hati kami. Kami merindukan Tuhan memberkati kami melalui Roh Kudus-Mu, agar sementara kami mendengarkan suara Tuhan, pekabaran yang dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta M. Simbolon, yang akan menguraikan kepada kami pelajaran Sekolah Sabat kami dengan judul Seorang Budak di Mesir. Oh Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu akan bekerja di hati kami, memberkati kami untuk mengerti, memberkati hamba-Mu Pendeta Simbolon untuk menguraikannya dengan baik, dan juga memberikan kuasa bagi kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan memahami rencana, memahami kerinduan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu di dunia ini. Karena itu Bapak, bersama dengan kami dalam perbaktian siang ini, juga dalam doa yang kami akan lakukan bersama-sama, dan biarlah hadirat Tuhan ada di antara kami, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Inilah doa permohonan kami Bapa bersama dengan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kembali kami menyapa saudara-saudara semua. Terima kasih sudah bergabung bagi yang saudara-saudara yang sudah bergabung. Dan saat ini kita akan mendengarkan pembahasan pelajaran Sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh Hamba Tuhan Pendeta Simbolon dengan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita. Terima kasih untuk lagu tema dari Taman Harapan. Waktu ini kami langsung berikan saja kepada Pendeta M. Simbolon. Ya, silakan Pastor. Selamat siang saudara-saudara yang kekasih. Selamat siang. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk bisa belajar firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena kita tetap dalam keadaan sehat. Jadi kalaupun kita bisa hadir di sini sebenarnya karena kasih kemurahan Tuhan. Tidak ada kehebatan di dalam diri kita. Kita pergunakan waktu mungkin kira-kira paling lama 15 menit. Kesimpulan daripada pelajaran kita yang berjudul Seorang Budak di Mesir. Masing-masing kita telah mengerti bagaimana kalau seorang budak hidupnya penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, tidak ada nilainya, tidak ada istilahnya hak asasi manusianya pun sudah diperbudak. Ya, itulah sebabnya diulangi lagi di dalam buku ulangan ini dalam pelajaran Sekolah Sabat kita dikatakan bahwa sebagian tema daripada buku ulangan ini adalah bagaimana Tuhan melepaskan umatnya bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, ya. Karena cukup lama mereka di mana? Di Mesir. Menurut Alkitab itu bahwa mereka ada di Mesir itu diperbudak 400 tahun, diperbudak. Jadi cukup lama, ya. Kalau sudah diperbudak 400 tahun, kira-kira 4 abad lah itu ya. Jadi cukup menderita sekali. Makanya diulangi oleh Musa kembali kepada generasi yang kedua. Karena ini dibuatnya sudah mau dekat ke tanah Kanaan seberang Sungai Yordan. Dan kemarin pelajaran-pelajaran minggu lalu bahwa dia sudah dekat dan memberikan pengajaran ini kepada generasi yang akan menuju ke tanah Kanaan. Itu sebabnya dikatakan dalam Ulangan 26 ayat 8 itu, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar.
dan dengan tanda-tanda serta mujizat yang luar biasa. Musa memberitahukan kepada generasi itu bagaimana Tuhan sebenarnya menolong mereka. Itu sebabnya dilanjutkan di dalam buku Ulangan 16 ayat 1, pada waktu mereka mau melakukan Paskah, selalu mengingat tentang bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan mengarahkan pikiran mereka sebenarnya ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan. Jadi setiap mereka sebenarnya melakukan Paskah, maka selalu harus diingat bahwa mereka adalah seorang budak. Ya. Dari tempatnya penderitaan yang dilepaskan oleh Tuhan dengan kasih karunia dan akan dibawa ke tanah Kanaan yang penuh dengan kebahagiaan, ya, kekayaan, semuanya lengkap. Itu sebabnya nggak usah kamu menyombongkan diri, katanya. Makanya di dalam buku Mika itu dikatakan, pada waktu di Mika itu, Mika 6, aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun, dan Miriam sebagai pengajarmu. Karena itu, dia katakan, karena engkau dulunya di sana, satu yang kuharapkan dari kamu adalah agar kamu itu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hiduplah dengan rendah hati di hadapan Allah. Engkau sekarang bukan lagi budak, sudah umat yang kudus. Orang yang diangkat derajatmu. Karena itu penting kamu harus apa? Setia. Artinya Musa selalu mengingatkan bangsa ini kepada masa-masa yang lalu. Kadang-kadang kita juga memang harus diingat masa-masa dulu yang mungkin membuat kita di dalam penderitaan, kesengsaraan, tidak bisa dilupakan. Merupakan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Dan itu sebenarnya akan menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tidak ada yang mau menyombongkan apa? Diri. Jadi kalau dulu mereka budak, kira-kira begitu katanya, sekarang kamu menjadi umatku, mau dibuat sejahtera, tetapi ingatlah, kau harus berlaku adil, kau harus baik, dan harus apa? Menurut kepada aku. Disambung kembali, bahwa mereka juga memang diselamatkan karena iman. Di dalam buku Ibrani pasal 11 ayat 29, dia katakan di sana, karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi secara itu sebenarnya diulang-ulangi harus mengingatkan apa? Mereka agar tetap lebih setia kepada Tuhan. Karena segala sesuatu sebenarnya yang kau miliki sekarang, sebenarnya itu adalah karena kasih karunia Tuhan kepadamu. Diselamatkan karena kasih karunia. Sekarang dikatakan lagi di sana, bila mana kembali Musa mengulangi hukum itu untuk ke generasi yang kedua. Makanya ada rupanya hukum itu, Keluaran 20 itu ditulis lagi di dalam buku Ulangan 5 tentang hukum itu yang diulangi. Saya ingat rupanya karena hukum pertama itu batu loh yang pertama belum sempat dibacakan sudah pecah, rusak. Hukum yang kedua, yang loh batu yang kedua baru. Dan sekarang ini pun 2 kali dibacakan, diulangi. Kepada apa? Kepada bangsa Israel, kembali kepada generasi yang kedua. Di dalam hukum 10 ini diingatkan kembali kepada mereka betapa pentingnya sebenarnya penurutan kepada Tuhan dengan 10 hukum. Dikatakan di sana terutama adalah hukum yang keempat. Ada alasan mengapa Tuhan juga memberikan hukum itu semuanya dan dituliskan di dalamnya termasuk hukum yang keempat, yaitu tentang Sabat. Dalam pelajaran kita ini dikatakan, Sabat memang dikatakan pertama peringatan kepada penciptaan Allah, bahwa Allah lah pencipta kita.
Yang kedua juga sahabat adalah lambang penebusan. Dan yang ketiga di sana sahabat adalah lambang kasih karunia. Sekali kalau penebusan yang dibuat di sana, penebusan itu adalah menurut Efesus 1 ayat 7 adalah pengampunan. Jadi sebenarnya kalau Tuhan juga mau mengampuni kita, itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena tidak ada yang bisa memaksakan dia. Dia mau mengampuni adalah kasih karunia. Itulah sebabnya dikatakan kalau kita juga mengingat hari Sabat itu tadi, mengingat bahwa lambang bahwa Tuhan adalah pencipta kita semuanya. Mengingatkan bahwa Tuhan adalah pencipta, mengingatkan kita juga adalah Allah sebagai penebus. Jadi kalau kita memelihara hari Sabat, kita sebenarnya harus mengingat bahwa Allah lah penebus kita. Ya. Penebusan artinya pengampunan. Allah yang mengampuni kita. Dan Allah juga membuat kasih karunia. Jadi dalam perjanjian baru juga bahwa diterangkan bahwa keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel juga adalah oleh karena kasih karunia. Dan di dalam perjanjian baru juga keselamatan yang diberikan juga adalah oleh karena kasih karunia. Ya. Sehingga dikatakan, bila mana kita sebenarnya menurut bahwa itu sebenarnya sebagai balas budi oleh karena kebaikan Tuhan, respon kita kepada kebaikan Tuhan, makanya kita juga harus menurut kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi dikatakan hari Sabat itu memperluas kasih karunia yang diberikan kepada orang-orang yang berada di dalam perjanjian itu sendiri, yaitu bangsa Israel. Karena itu kita juga harus melaksanakan kasih karunia yang dari Tuhan. Makanya kalau orang pemelihara hari Sabat itu seharusnya adalah orang-orang baik. Sama seperti Yesus. Karena Yesus juga membuat hari Sabat, dia pemelihara, maka Yesus juga menjadi orang baik. Seharusnya semua orang pemelihara hari Sabat harus menjadi orang baik. Tidak ada sebenarnya yang neko-neko di sana. Itu sebabnya mungkin hanya pemelihara Sabat dibilang mau ke surga karena orang baik, ya. Jadi kalau umpamanya ada orang bilang, kami ini murid Tuhan katanya, tapi tidak sesuai dengan kehidupan, saya pikir itu tidak menjadi apa? Murid Tuhan yang baik. Hari Sabat memperluas kasih karunia yang diberikan kepada orang Yahudi, juga kepada orang-orang lain. Bukan kepada mereka yang berada di luar orang sana, tetapi berada yang di dalam rumah sendiri. Jadi kasih karunia diberikan kepada kita, maka kepada hewan kita pun kasih karunia. Makanya hukum keempat, baik pun hewanmu, binatangmu, pembantu, harus beristirahat. Kalau itu kita berikan, berarti kita melaksanakan kasih karunia juga kepada mereka. Sama seperti yang Yesus berikan bagi kita. Harus dilakukan untuk orang lain. Itu sebabnya bangsa Israel juga sebenarnya dibebaskan, dipilih agar menjadi terang, menjadi berkat kepada orang lain. Dan kita akan melihat juga aplikasinya ke dalam kehidupan kita nanti. Sehingga di dalam buku Matius pasal 18:1 dikatakan, dalam cara apakah prinsip daripada perumpamaan yang dinyatakan di dalam perintah dari hari Sabat, secara khusus seperti yang ditekankan di dalam kitab Ulangan. Di dalam buku Matius pasal 18, di sana dibuat juga sebagai orang pemelihara suka mengampuni. Di sana dibuat ada orang yang berhutang 10.000 talenta dengan 100 talenta. Dia memohon supaya jangan dulu dipaksakan pembayaran hutang. Lalu dia memohon-mohon, dia katakan, ya berikanlah kesempatan untuk membayarnya. Kalau kita baca nanti dalam buku Matius itu, tetapi oleh karena belas kasihannya, dia katakan, karena belas kasihan, dia mengabulkan, bahkan hutangnya pun dihapuskan, ditutupi, kira-kira begitu. Ya. Sehingga seharusnya karena dia sudah mendapat kasih karunia, maka dia juga harus memantulkan kasih karunia kepada orang lain. Di dalam apa itu dikatakan ada orang yang berhutang kepadanya, ya 100 dinar lah, sedikit sekali sebenarnya. Tapi pada waktu dia meminta maaf, mohon belas kasihan, dia tidak mau. Lalu dimasukkan dia ke dalam
penjara. Setelah itu diberitahukan kepada Tuhan bahwa orang yang kau ampuni itu tidak mau juga mengampuni orang lain. Lalu kita lihatlah di sana pelajaran itu. Pada waktu Tuhan yang mengampuni itu mengetahui sifatnya, maka penghapusan dosa tadi, hutangnya itu batal. Tidak jadi. Kenapa? Karena dia tidak berbelas kasihan kepada orang lain. Dia tidak mau mengampuni, tidak bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain. Makanya dalam buku Matius 6 ayat 12, ampunilah kami, katanya, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Saya melihat di sana dengan perumpamaan yang dibuat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, batal. Lalu saya mengambil satu kesimpulan. Kalau saya sebenarnya pemelihara hari Sabat, Tuhan mengampuni saya, maka saya harus mengampuni orang lain. Kalau saya tidak mau mengampuni orang lain, maka pengampunan yang diberikan kepadaku batal. Jadi seolah-olah begini, dosanya itu tadi hanya ditutupi, ya. Setelah ditutupi karena tidak mau mengampuni orang lain, lalu dibuka kembali. Menurut buku Matius pasal 18 itu. Sehingga apa yang dikatakan di sini, kalau kamu dulunya sebagai seorang budak kau sudah aman, maka sekarang kau harus bersikap yang lebih baik juga kepada orang lain. Sebagai orang pemelihara hari Sabat dipanggil juga bangsa Israel itu agar menjadi orang baik. Nah, sebenarnya pelajaran yang mau kita lihat saat ini adalah bagaimana aplikasinya kepada kita sekarang dari pelajaran ini. Saudara dan saya adalah sebenarnya seorang budak oleh dosa. Mungkin bukan di Mesir karena kita tidak pernah diperbudak orang Mesir. Tapi kita telah diperbudak oleh dosa. Tetapi Tuhan telah memanggil kita, menyelamatkan kita dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Oleh karena kasih karunia-Nya. Dan kita dibuat menjadi umat pilihan-Nya. Dan kalau kamu menjadi umat pilihan-Nya, dikatakan tadi di sana, kalau kamu sekarang sudah mau belajar menuruti aku, kata Tuhan, maka kepada bangsa Israel tadi dikatakan, jika kamu sekarang menuruti ini semua sebagai umat Tuhan, kau mengasihi Tuhan Allahmu, maka umurmu akan lanjut. Baik keadaanmu, sehat, tercukupi segala kebutuhanmu, jumlahmu akan semakin banyak. Hal yang sama juga sebenarnya kepada kita yang mengaku umat Tuhan sekarang seperti itu. Jika engkau memang mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akan baik keadaanmu, baik keadaan kita, sehat badani kita, tercukupi segala kebutuhan kita. Jumlah kita akan semakin banyak. Kalau umur kita lanjut, maka kita akan bisa melihat anak cucu-cucu kita semuanya dalam keadaan bahagia. Itulah sebabnya Yesus juga mengatakan kepada kita, kalau engkau sekarang sebagai umat Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa oleh karena kasih karunia, tunjukkanlah itu berdasarkan pengampunan juga kepada orang lain. Karena engkau juga sudah kuampuni, ampunilah orang lain. Tunjukkanlah kasih karunia kepadamu, sudah banyak ku bikin kasih karunia, pantulkanlah kasih karunia yang daripadaku kepada orang lain. Jika aku sudah mengampuni kamu, ampunilah orang lain. Ingat, engkau adalah seorang budak dulu di Mesir, tidak ada nilaimu. Sekarang menjadi orang yang berharga, menjadi umat kesayanganku, dipersiapkan untukmu. Dan sekarang kita juga seperti umat Tuhan zaman sekarang, kita harus mengingat bahwa kita juga adalah budak dosa yang diangkat oleh Tuhan, yang dipersiapkan untuk umat Tuhan. Dan sebagaimana mereka melakukan Paskah, mengingat kelepasan mereka dari Mesir bahwa mereka diperbudak dan mengarahkan pikiran mereka ke tanah Kanaan yang penuh madu dan susu. Dan kita pun bila mana kita sebenarnya mengikuti upacara perjamuan kudus di sekarang ini sebagai mengingat kelepasan kita dari dosa dan harus mengarahkan pikiran kita kepada tanah Kanaan surgawi yang disiapkan oleh Tuhan. Status kita sudah berubah, sama seperti status daripada orang Mesir ini. Tetapi apa yang membuat statusnya semakin berubah? Oleh karena hubungannya yang baik dengan Tuhan. Pemantulan tabiat Kristus di dalam kehidupan kita lah
yang membuat kita semakin berbeda dengan orang lain. Itu katakan di dalam pelajaran kita ini, agar memang benar-benar kita sebagai umat Tuhan untuk memantulkan tabiat Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau sekarang kita memelihara hari Sabat, bukan hanya sekedar mengingat, tetapi memelihara, bahkan menghidupkan kasih karunia Yesus Kristus. Karena itu disuruh bangkitlah menjadi teranglah. Saya bertanya dalam diri saya, sudahkah saya ini sekarang menjadi terang setelah saya dibebaskan dari hukuman dosa? Sudahkah saya ini sekarang menunjukkan tabiat yang baik? Apakah Yesus kecewa sekarang di dalam kehidupan saya, sementara dia memanggil saya, membebaskan saya, lalu dia lihatlah hari Sabat, menguduskan, dan kita ingat bahwa Tuhan sedang membebaskan kita, menebus kita, artinya mengampuni kita dari segala dosa. Jika Tuhan mengampuni saya pun akan mengampuni. Jika tidak saya mau mengampuni, maka batallah pengampunan saya daripada siapa? Tuhan. Mungkin itu inti yang bisa saya terangkan. Kalau ada kita bahan diskusi, cukup baik bagi kita untuk berdiskusi saat ini. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Pendeta Simbolon yang sudah menyampaikan sedemikian rupa pelajaran kita dan telah mengajak kita untuk melihat diri kita di hadapan Tuhan kita dan juga mencoba memperbaiki kondisi kerohanian kita. Terpujilah Tuhan, semoga kita diberkati, hamba Tuhan Pendeta Simbolon juga diberkati dan keluarga. Saatnya kita akan berdiskusi dan mencoba membahas pelajaran ini lebih baik lagi dari berbagai pertanyaan saudara-saudara yang masuk dan juga dari masukan-masukan yang saudara bisa sampaikan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bisa berdiskusi dengan dua cara. Saudara boleh menggunakan chatting room untuk menuliskan pertanyaan saudara, lalu nanti kami akan bacakan kepada narasumber. Dan yang kedua, saudara boleh juga menggunakan fasilitas raise hand yang ada di Zoom kita, yaitu di titik 3 di bawah, lalu atau bukan di titik 3 tapi di tombol reaction, dan saudara nanti akan masuk kepada raise hand dan saudara klik, maka kami akan bisa melihat saudara sudah mengangkat tangan, atau juga dengan menggunakan lambaian tangan saudara, karena kami juga bisa melihatnya langsung dari sini. Baik, saudara-saudara, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Simbolon. Nah, baik. Saya coba lihat di di chatting room kita, ternyata ada pertanyaan yang datang dari Ibu Elvira Dumais. Selamat siang Ibu Elvira, walaupun Ibu di FB, kami dapat melihat Ibu memasukkan pertanyaan kepada kami. Pertanyaannya dari Ibu Elvira Dumais adalah, Pendeta Simbolon, apa yang boleh kita lakukan pada hari Sabat untuk mengingat akan penciptaan dan penebusan dan kasih karunia? Terima kasih. Dan saat ini kita berikan kesempatan kepada Pendeta Simbolon. Terima kasih Ibu Elvira yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup bagus. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengingat? Yesus katakan berbuat baik adalah baik pada hari Sabat. Amin. Karena itu, kalau ada yang Ibu pikirkan tentang berbuat baik, lakukanlah berbuat baik pada hari Sabat dengan mengingat bahwa Allah pencipta, Allah juga penebus, Allah membuat kasih karunia, maka itulah yang mau kita lakukan kembali, berbuat baik. Jadi kalau kita sudah berbuat, saya pikir kalau berbuat baik kan ada di dalam setiap pikiran manusia, ya kan? Tidak harus mungkin saya katakan harus ini, tapi di hati Ibu pun sudah tahu sebenarnya apa perbuatan apa, perbuatan baik. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi berbuat baik adalah baik pada hari apa? Pada hari Sabat. Nah, itulah mungkin yang bisa saya berikan kepada Ibu, mengingatkan, ya kalau boleh perbuatan baik ada banyak, mungkin salah satu pun melawat pun berbuat baik pada hari apa? Hari Sabat. Mungkin yang lain-lain masih banyak contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Segala perbuatan baik yang kita lakukan, itulah mengingatkan kita kepada ketiga hal pertanyaan itu. Kira-kira begitu Ibu Elvira?
Terima kasih. Sorry, mohon maaf saya rupanya lagi mute. Saya punya mikrofon, sekarang sudah kedengaran ya. Baik, terima kasih Pendeta Simbolon dan terima kasih Ibu Delvira. Saya percaya jawaban Ibu Pendeta Simbolon telah memberikan sedikit gambaran kepada Ibu bahwa berbuat baik itu tentu kita tahu apa yang baik untuk kita lakukan kepada seseorang pada saat-saat tertentu walaupun itu di hari Sabat. Jadi semoga Tuhan memberkati kita. Lalu kemudian ada pertanyaan masuk lagi, nanti Om Frank ya saya berikan kesempatan. Ada pertanyaan masuk lagi dari Bapak Ritonga, ini dia, atau Pung Ritonga. Dikatakan begini, mengapa umat Tuhan yang sudah dapat kasih karunia masih berlaku, maksudnya ini berbuat atau bertindak seperti orang lain yang masih membungakan uang pinjaman yang tinggi kepada sesama umat Tuhan. Mengapa demikian? Nah, ini saya sebelum sampaikan kepada Pendeta Simbolon, di Bandung terkenal umat-umat Advent yang membungakan uang. Nah, ini dia. Pandangannya bagaimana Pendeta Simbolon? Silakan. Oke, terima kasih Pak Ritonga. Dalam pertanyaan di Bandung. Apa ini oleh karena kadang-kadang ada banyak juga yang menganut sebagai umat-umat Tuhan yang melakukan hal tersebut yang mungkin dilarang oleh siapa? Oleh Tuhan, ya. Tapi yang jelas Alkitab katakan orang ini memuliakan aku, memuji aku atau beribadah kepada aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Inilah sebenarnya hati kita tidak melekat kepada Tuhan, sehingga kita hanya mengetahui, tapi tidak melakukannya. Ya. Taunya mereka, taunya kita sebenarnya, kita kasih karunia tidak bisa seperti, tapi dia lebih berserah kepada keadaan dunia daripada kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau lagu Batak bilang kan, lomo mima lomo ku, katanya kan, unang au guru dia, ternyata sepertinya terbalik. Lomoki artinya kehendakku lah yang menjadi kehendakmu Tuhan. Seharusnya kehendak Tuhanlah yang menjadi kehendak kita. Bukan kehendak kita menjadi kehendak Tuhan. Lalu dikatakan di sini guru jauh katanya kan seharusnya harus berdasarkan kepada Tuhan, bukan berdasarkan kepada kita. Nah, di sinilah sebenarnya letaknya, ya. Kalau kita sekarang seperti yang dikatakan seperti tanah liat di tangan tukang periuk, ya, maka apa yang dibuat tergantung hidup kita ini kepada Tuhan. Ya. Mau bagaimana dibuatnya, itulah sebenarnya. Ternyata kita melawan. Seolah-olah kita lebih hebat daripada siapa? Daripada Tuhan, kan? Tuhan sudah bilang jangan lakukan itu. Ternyata kita masih tetap melakukannya. Nah, itulah sebabnya Matius 7 kan hasilnya dikatakan gini, tidak semua orang yang berseru-seru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapakku yang di surga. Jadi sekalipun mungkin kita memegang status kita sebagai umat Tuhan, tetapi kalau sikap, tingkah laku dan perbuatan kita tidak memancarkan tabiat Tuhan, maka dia akan katakan saya tidak kenal kamu. Karena perbuatan dan tabiat kita lah sebenarnya yang menentukan kita ini anak siapa. Apakah anak Tuhan atau tidak? Ya kan? Anak siapa? Kalau aku Tuhanmu, ya turutlah perintahku. Kata Tuhan, kalau bukan aku Tuhanmu, perintah siapa yang kau turuti? Siapa Tuhanmu? Apakah Mammon itu Tuhanmu atau aku Tuhanmu? Kalau aku Tuhanmu, jangan lakukan itu. Tapi kalau Mammon itu Tuhanmu, silakan. Tapi jangan menyesal di kemudian hari. Kira-kira begitu mungkin Pak Ritonga. Jadi ada banyak memang tidak mau melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki. Padahal kalau kita menuruti apa yang Tuhan katakan, itu akan menjadi kebahagiaan sebenarnya bagi kita. Kita akan semakin bahagia, akan semakin bersuka cita. Kalau memang kita bisa menuruti apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa kemauan kita, tapi apa yang menjadi kemauan siapa? Kemauan Tuhan. Jadi kita tidak bisa memang memaksakan itu, Pak. Ya sebaiknya kita tanya sebenarnya juga mereka mengapa ya? Kok tidak mungkin mereka mau ingin menjadi kaya di mana? Di dunia. Tidak mau kaya di mana? Di surga, kira-kira begitu mungkin Pak Ritonga. Ya, makasih Pendeta.
Baik, terima kasih. Ya. Kita lanjutkan sekarang kepada pertanyaan yang berikutnya. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, pertanyaan ini datang dari hamba Tuhan Bapak Manurung. Pertanyaan ini perlu kita pikirkan dalam-dalam karena sudah berurat berakar ini. Jadi kalau nanti saya coba tanyakan, masing-masing kita dengan bijak melihat siapa yang sedang kita tinggikan. Menurut pendapat saudara, para bapak pendeta, ya kita pendeta dulu, karena pendeta itulah yang dianggap sebagai tempat bertanya. Pendeta itulah yang dianggap memiliki pemahaman yang lebih luas. Jadi kita para pendeta harus bisa memberikan pemahaman yang lebih baik, ya kan? Para bapak pendeta, apakah baik mengadakan rapat majelis pada hari Sabat? Mohon alasannya. Kenapa iya, kalau memang iya, atau tidak kalau memang ada pandangannya untuk mengatakan tidak. Nah, ini bagus sekali. Silakan Pendeta Simbolon. Oke. Kelihatannya itu dari Pak Amir Manurung ya? Ya, memang benar sekali. Pak Manurung, Pak Amir Manurung. Oke. Jadi dulu, ini berdasarkan pengalaman ya. Dulu waktu saya masuk di Kemang Pratama, mereka tidak pernah komite hari Sabat. Minggu katanya. Lalu saya tanya, mengapa? Sering ribut. Kalau apa? Kalau komite. Lalu saya bilang, kalau memang hari Minggu komite bisa ribut ya. Saya bilang, kalau hari Sabat tidak boleh ribut. Jadi kalau hari Minggu mau ribut, supaya hari Minggu dibikinnya apa? Komite. Iya. Akhirnya setelah kita berikan pengarahan juga, kita berkomite melakukan pekerjaan penuh dengan kedamaian, persahabatan, keakraban, tidak salah hari Sabat. Tapi kalau mungkin karena sudah hari Sabat nanti jadi ribut, sudah hari Minggu hari ribut, kalau itu menjadi motifnya supaya bisa hari Minggu ribut, ya lebih bagus tetap kita hari Sabat supaya jangan ada yang ribut. Saya bilang, ya kan? Karena kita berkomite bukan mau ribut, bukan mau menyalahkan orang, bukan mau melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Kalau itu juga berada pada koridor-koridor yang baik, membahas pekerjaan Tuhan dengan penuh kedamaian, penuh dengan roh persahabatan, saya pikir tidak ada yang salah. Akhirnya sejak dari situ, kami jadi komite terus setiap hari Sabat. Ya. Mereka jadi setuju. Dan tidak ada yang ribut. Jadi kalau umpamanya dijauhkan, tidak boleh hari Sabat, harus hari Minggu. Kalau hari Sabat ribut-ribut. Ya memang kalau hari lain ribut, diokekan Tuhan. Tidak kan? Jadi kalau menurut saya, tidak ada yang salah kalau membahas pekerjaan apa? Pekerjaan Tuhan pada hari Sabat selaku, dan kita harus jaga situasi. Agar memang hari Sabat itu bisa menjadi berkat, sukacita, dan kebahagiaan. Jangan karena komite itu jadi hilang makna hari Sabat, sehingga kebencian timbul satu dengan yang lain. Apa gunanya lagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai pemelihara hari Sabat? Jadi begitu kalau dari saya memang, itu sebabnya di mana kami melayani, setelah diberikan penjelasan, kita akan selalu komite juga kami hari Sabat, tetapi tidak ada yang diizinkan di sana untuk mau berselisih ataupun menunjukkan keegoan ataupun pertentangan. Nah, kalau itu mau dilakukan, ya kita stoplah apanya majelisnya. Kira-kira begitu, Pak. Kalau dari apa saya ya. Terima kasih. Waktu kita sekarang sudah pukul 12.40. Mungkin dengan membahas pertanyaan ini kita akan masuk nanti kepada session yang berikut. Tetapi pendeta saya sedikit. Om Frank, tapi tunggu sebentar. Kita akan coba memahami. Ya, ini coba memahami. Apa yang boleh pada hari Sabat dan apa dasar yang membuat kita bisa melihat ini boleh dan tidak pada hari Sabat. Ini penting, walaupun mungkin tidak dijawab. Tapi saya suka menggelitik hati saya. Sepantasnyakah saya lakukan itu pada hari Sabat? Memang benar apa yang diberikan oleh Pendeta Simbolon. Ya kalau bertengkar, apakah kalau di hari lain boleh bertengkar lalu di Sabat tidak? Nah, seakan-akan Sabat itu kita jadikan menjadi pencegah kita tidak bisa mengeluarkan unek-unek.
Mungkin kita katakan emosi itu kan bagian daripada ekspresi pesan yang kita sedang sampaikan, ekspresi ketidaksetujuan. Tidak semua pertengkaran juga menunjukkan bahwa itu kita sedang bermusuhan, atau mungkin katakanlah berbedanya pandangan menyatakan bahwa kita bermusuhan, tapi menunjukkan pernyataan sikap, menunjukkan hal-hal yang tertentu. Jadi memang perlu dikaji apa yang mendasar sehingga kita merasa bahwa hari Sabat, majelis pada hari Sabat itu boleh atau tidak. Nah, itu barangkali yang menjadi pertanyaan, tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi saya kira sudah bagus juga. Kalau memang dasarnya tadi bertengkar, tapi kalau bukan dasarnya bertengkar bagaimana? Nah, itu kira-kira nanti yang menjadi pandangan ya. Tapi sebelum kepada Om Prank, barangkali Pak Manurung boleh sedikit tambahkan, silakan. Dengan berakhir nanti dari Om Prank, maka kita akan masuk kepada closing statement dari pendeta dan kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita. Silakan Bapak Manurung. Pendeta Arino, saya pikir jangan didasarkan hanya kepada pertengkaran aja, Pendeta Simbolon. Ya. Karena sering sekali di majelis pun kita membahas yang di luar urusan gereja. Nah, itu jadi bukan hanya pertengkaran. Saya pikir sedikit sekali pertengkaran ada di majelis. Kalau ada di majelis yang pendeta pimpin itu hanya pertengkaran hari itu, sedih sekali rasanya. Kita datang ke sana kan mengurus urusan gereja. Tapi ketika kita mengurus urusan gereja, misalnya sajalah, saya bertanya saja untuk misalnya mencari dana pembangunan gereja. Itu kan nggak pertengkaran. Ya. Tapi apakah memang sudah selayaknya pada memang harus hari Sabat pada komite itu dilakukan? Nah, itu salah satu contoh saja ya. Tapi banyak hal yang lain. Mungkin lebih mendasar apa yang dikatakan Pendeta Ringo tadi. Ya apa sih dasarnya yang boleh atau tidak? Mungkin kalau masalah Sabat ini panjang persoalannya ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Saya pikir nanti jatuh kepada kata hati juga jadinya ya. Yang jelas jangan mengurus urusanmu sendiri kan gitu. Nanti dibilang ya, gereja kan bukan urusan saya sendiri. Tapi ya suka tidak suka, ternyata panitia-panitia itu melakukan hal itu juga. Hal-hal yang perlu dilakukan sebaiknya kalau boleh jangan hari Sabat. Mungkin kita bukan mau suci, bukan mau apa, tapi prinsipnya saja Pak. Ya prinsipnya saja, contoh saja nih, contoh kecil. Saya tidak tahu bagaimana di gereja-gereja saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu sekalian. Contoh ya taking list lah, ya kan? Taking list, terus urusan piknik, contohnya Pak di majelis, ya kan? Ya, mungkin itu urusan gereja sih piknik gitu. Tapi waktu taking list cari dananya, apakah memang sudah sepantasnya itu dibicarakan pada hari Sabat atau layak atau tidak? Maka sebenarnya alasan tulisan-tulisan saja. Nah, kalau ini kan saya kan masih bicara perasaan ini Pak. Perasaan saya sih nggak bisa gitu. Sekarang kalau dasarnya ada nggak pendukungnya? Maka saya tanya, adakah alasannya pendukungnya? Misalnya Roh Nubuat kah, Alkitab kah gitu. Jadi kalau perasaan sih saya pikir saya tidak mau masuk ke kata-kata apa salahnya. Ya memang akhirnya nanti nggak ada salahnya gitu loh ya. Kalau kita biasakan mengatakan apa salahnya, nggak ada yang salah Pak. Karena kita bilang itu pekerjaan Tuhan. Tapi akhirnya masuk di perasaan, bukan masuk di konsep Alkitabiah atau Roh Nubuat gitu. Mungkin ini yang saya mau tanyakan Pak. Karena sering sekali ditanya apa salahnya gitu ya. Jadi susah juga kalau dibilang apa salahnya gitu, nggak bisa. Mungkin itu aja kali tambahan. Terima kasih Pendeta. Ada mau disampaikan. Jadi sebenarnya saya juga tergelitik itu, dan saya sendiri merasakan bahwa sejujurnya kalau kita melihat kepada perpuluhan sebagai contoh, ini contoh bukan untuk menjadi bahasan. Tuhan meminta kita mengembalikan miliknya, artinya di dalam diri kita ada miliknya. Dan hari Sabat juga miliknya, dan diberikan ke kita untuk kita gunakan. Dari waktu kita yang ada, berapa dari waktu itu yang kita berikan juga untuk dia yang berkepentingan untuk pekerjaannya. Nah barangkali itu yang kita harus nanti akan menjadi acuannya. Kenapa? Walau memang kita katakan hari Sabat itu sudah baik untuk bisa digunakan untuk rapat-rapat, tetapi seperti yang tadi itu ada banyak hal di mana kita memang secara etika, karena etika itu menanya layakkah, pantaskah, etiskah. Nah, jadi memang
ini harus dikaji berdasarkan teologianya. Tapi sebelum itu mungkin Pendeta Simbolon mungkin ada masukan, nanti setelah itu Bapak Frank. Kami berikan, silakan. Saya pernah bilang begini, kalau memang itu harus menyangkut istilahnya masalah keduniaan atau yang lain, tidaklah baik kita akan lakukan pada hari Sabat. Tetapi kalau mungkin itu ada hal-hal yang baik, contohnya kita harus pelawatan atau yang lain, nah itu tidak ada apa masalah. Tetapi segala sesuatu mungkin yang akan menyimpang daripada makna hari Sabat, itu sebaiknya dilakukan pada hari apa? Hari-hari yang baik, hari yang lain. Nah, itu sebabnya penting memang berdiskusi juga antara semua majelis, contohnya kira-kira hal seperti ini yang bisa kita komitekan hari Sabat, kalau di luar ini harus apa? Hari-hari yang biasa, supaya memang benar-benar apa? Terpisah, karena pemikiran manusia juga tidak semua apa? Sama kan? Jadi penting memang, kalau saya bilang, penting kita kerjasama yang baik, kira-kira bagaimana. Kalau umpamanya dilihat dulu dari segi konteksnya juga, seperti yang tadi yang dibilang Pak Aba kan, ya kalau memang sudah menjadi masalah dana, yang sudah itu ya tidak baik lagi harus dikerjakan pada hari apa? Hari Sabat. Membahas dengan jual beli. Ya kan, itu ya dibahaslah di hari yang apa? Hari yang lain. Jadi kalau artinya bukan komitenya yang salah, tetapi pokok pembahasan itu yang harus apa? Dipisah-pisahkan, ya. Itu menurut saya. Jadi kalau mungkin tidak sesuai itu dengan konsep di hari Sabat, ya mari kita bahas itu di hari yang lain. Nah, kira-kira begitu. Apa kita jadi agendanya itu juga yang harus dibagi-bagi, ya. Kira-kira begitu mungkin. Baik. Terima kasih, saya sudah nangkap, dan dengan demikian kita sudah dapat paham, berarti kita boleh bedakan mana yang boleh pada hari Sabat, mana yang tidak. Dan saya kira kalau kita membiasakan mana yang boleh, pasti Tuhan akan lengkapi lagi pikiran kita. Sekarang yang terakhir kepada Om Frank, silakan. Ya. Kita berikan kesempatan. Ya, saya rasa itu sudah cukup pandangan-pandangan yang cukup baik ya bagi kita umat yang percaya dan kita mengenal benar tentang hari Sabat. Hari Sabat itu disediakan untuk apa? Hanya untuk ibadah. Ya, garis besarnya begitu, untuk ibadah dan melakukan hal-hal pelayanan yang Yesus ajarkan kepada kita, menolong sesama tentunya. Saya cuma mau menambahkan saja, kita bisa berpikir masing-masing. Sebagai anggota Masehi Advent hari ke-7, kita pasti punya pandangan yang baik. Kalau kita mau percaya, kita punya pandangan lebih baik daripada tetangga kita. Baikkah? Jadi pertanyaannya hanya baikkah? Apakah itu etika? Apakah itu layak? Ya. Benarkah itu di hadapan Allah? Dan siapa yang harus menilai ini? Ya. Kalau bukan Tuhan, jawabannya ya. Kalau bukan Tuhan. Dan siapa yang boleh menyatakan ini boleh, ini tidak, ini baik, dan ini tidak. Karena biasanya jawabannya adalah itu atas kepentingan seseorang. Boleh kita bilang itu, ini kan dalam jemaat, boleh kita bilang begitu. Tetapi Tuhan sudah bilang, segala sesuatu yang kamu kerjakan pada hari Sabat, semuanya itu jangan kamu lakukan yang lain. Yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan itu dipandang benar oleh siapa? Oleh manusia. Bukan Tuhan saja pandang benar. Itu aja mungkin saya. Ya, ini memang musimnya pemilihan. Ya, jadi jangan kita pilih orang, tapi kita pilih yang benar. Kita pilih benarnya. Ya kan? Benarnya, baiknya, suci, kudus. Karena ini untuk apa? Untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Ya, Amin, amin. Ya, karena manusia itu paling banyak ego yang dikeluarkan. Sifatnya yang dikeluarkan, bukan ketaatannya. Baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan masukin doa persekutuan kita. Namun sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Pendeta Simbolon untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan. Yang saya mau apa dari sini, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat
Allah yang sudah diangkat status kita menjadi anak raja. Bukan anak-anak daripada perbudakan. Ya, karena itu dikatakan, mari kita bersikap, bertingkah laku, berbicara seperti anak raja, seperti Yesus Kristus. Karena untuk itulah sebenarnya kita dipanggil, bukan lagi kita berbicara atau bersikap, bertingkah laku seperti budak, tetapi sudah menjadi anak-anak raja. Sehingga kita muliakanlah Tuhan kita melalui pemeliharaan hari Sabat kita juga, dengan berbuat yang paling terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pastor, Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan menutup semua rangkaian acara ini, dan kita akan menyanyi yang diputarkan oleh operator kita. kasih untuk lagu penutup yang sudah ditayangkan oleh operator kita. Kita akan berdoa tutup yang dipimpin oleh Pendeta Simbol. Kami berikan kesempatan ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan telah mengangkat kami, melepaskan kami dari budak-budak dosa. Dan kami diangkat status kami begitu tinggi menjadi anak raja. Biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami bisa memantulkan tabiat Yesus di dalam kehidupan kami.
Karena kami tahu apapun yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami, itu semuanya baik bagi kami. Tuhan di surga, biarlah kiranya kami yang sudah hadir pada saat ini, Tuhan berkati kami berdasarkan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni kami dengan belas kasihan dan menolong kami agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang di mana kami berada. Bila mana mungkin hati dan pikiran kami sering sekali melakukan yang tidak berkenan di hadapan. Firman-Mu mengingatkan kami pada saat ini untuk kami datang dan kembali kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan kuduskan, sucikan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk mewarisi kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan bagi masing-masing kami. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan dan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan akan membuka tingkap langit, memberikan rezeki, dan memberkati semua kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami, istri, dan semuanya umat-umat Tuhan. Supaya dengan demikian, kami merasa sukacita yang luar biasa, oleh karena Tuhan tetap dekat dengan kami. Dan Tuhan akan tinggal di hati kami, Tuhan tinggal juga di rumah masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu, baik Anda yang ada di Indonesia pada saat ini, di Amerika, di Malaysia, di Eropa, dan di mana saja ya yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Kita bersyukur kita memiliki kesempatan yang indah untuk selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan sajalah yang telah memberikan kekuatan kepada kita selama ini, dan saya percaya itu betul-betul seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab ya, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan membaca apa yang dituliskan pertama-tama oleh penulis pelajaran kita ya. Yang dituliskan oleh penulis pelajaran kita, dan pada saat ini kita memiliki judul yaitu Lethov Lak, itu dalam bahasa Ibrani ya. Boger Tov, kalau bahasa Ibrani boger selamat pagi, Tov artinya baik keadaanmu ya, dengan kata lainnya. Lethov Tak, itulah judul pelajaran kita pada saat ini. Baik, mari kita lanjut langsung saja ya. Orang skeptis, yaitu mereka yang mencari banyak alasan untuk menolak Alkitab, sering mereka menunjuk pada beberapa kata yang keras dari Allah yang muncul dalam Perjanjian Lama. Ide yang mereka sampaikan itu adalah bahwa Allah Perjanjian Lama itu kasar, suka membalas dendam, memiliki roh yang jahat, dan secara khusus jika Allah itu dibandingkan dengan Yesus. Hal ini bukanlah argumen yang baru, itu argumen tua ya. Tetapi argumen ini sama lemahnya baik saat ini maupun saat pertama kali hal ini dipromosikan berabad-abad yang lalu. Berulang-ulang, Perjanjian Lama mempresentasikan, menyatakan Tuhan sebagai pribadi yang mengasihi umatnya Israel kuno dan menginginkan hanya yang terbaik untuk mereka. Dan kisah ini tampak dengan sangat jelasnya di dalam kitab Ulangan. Bacalah Ulangan 10 ayat 1-15. Apakah konteks langsung dari ayat-ayat ini? Dan apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang bagaimana perasaan Allah terhadap umatnya bahkan setelah mereka berbuat dosa sekalipun. Sesungguhnya apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang kasih karunia. Ulangan 10 ayat 1-15 katakan, Tuhan berfirman kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah ke atas gunung dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku, Musa ya, maksudnya Allah ya, maka Allah akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kenapa? Pada saat Musa turun, kita ingat apa yang terjadi, mereka mendirikan patung anak lembu dan berbuat dosa di situ ya. Jadi Tuhan dihancurkan itu oleh Musa. Tapi sekarang yang dengan perintah ini apa? Yang baru dibuat loh batu yang loh dari kayu yang baru ini diletakkanlah itu kedua loh itu ke dalam tabut itu. Musa katakan, maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia Allah yang kemudian menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula. Ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul ya.
Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku, kata Musa. Lalu aku turun kembali dari atas gunung dan aku meletakkan lotuk dalam tabut yang telah kau buat. Dan disitulah tempatnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ya. Maka orang Israel berangkat dari Berot Bene Yakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dikuburkan. Lalu Eliezer anaknya menjadi imam gantikan dia. Jadi ini sebenarnya cerita ya, sejarah kemudian dari diberikannya loh batu, apa yang mereka mengangkut tabut perjanjiannya sampai apa? Sampai sekarang untuk melayani Tuhan. Ayat 9. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka. Kenapa? Karena orang Lewi itu yang melayan dalam apa ya? Dalam ibadah ya. Jadi itulah. Jadi 40 hari lamanya Musa katakan itu sejarah. Musa kembali menceritakan tentang sejarah ya. Bagaimana dosa-dosa waktu lalu ya. Lalu mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mari kita lompat ke ayatnya yang ke-12. Maka sekarang, nah Tuhan katakan, maka sekarang. Jadi dari ayat yang 1 sampai ke 11 itu berbicara tentang sejarah. Lalu ayat 12, maka sekarang ini dimulaikan satu apa? Satu hal yang baru. Itu bukan lagi tentang sejarah, tetapi sekarang masuk kepada perintah. Jadi ada pendahuluannya, sejarahnya, latar belakangnya. Lalu sekarang perintah. Jadi perintah itu selalu diberikan setelah Allah lebih dahulu menyatakan apa yang dia telah lakukan di dalam kasih-Nya kepada umat-umat Tuhan ini. Jadi ayat 12, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu, letoflak, supaya baik keadaanmu. Kalau dalam kita menurut perintah Tuhan, baik keadaan kita. Ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat. Hati Tuhan berbicara seperti orang yang berpacaran, saudara ya. Nanti kita akan lihat tambahan pelajaran kita ya. Jadi kepada nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka. Dan keturunan mereka lah yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Jadi pelajaran kita kemudian katakan, kasih karunia dan kasih Allah bagi bangsa Israel itu terpancar dari ayat-ayat ini. Coba perhatikan secara khusus pada ayat 12 dan 13. Ayat-ayat ini memang satu kalimat yang panjang, berupa sebuah pertanyaan, rhetoric question ya. Berupa pertanyaan, dan pertanyaan tersebut adalah, apa yang dituntut Tuhan kepadamu selain daripada yang berikut ini? Berjalanlah di dalam jalan-jalanku, kasih aku, layanilah aku, dan peliharalah perintah-perintahku untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanmu sendiri. Semua kata-kata dalam bahasa Ibrani di atas untuk ungkapanmu atau kamu adalah dalam bentuk tunggal. Jadi walaupun Allah tentu saja sedang berbicara kepada sebuah bangsa secara keseluruhan, tapi kebaikan apakah dari firman-Nya akan dihasilkan bila umat itu secara individu tidak menuruti semua perintah-perintah tersebut? Ya. Dengan kata lain, tidak ada artinya kalau itu dibicarakan secara kepada satu bangsa, kalau tidak ada hasil bagi setiap individu. Makanya dikatakan itu bagi kita sebagai individu perintah tersebut diberikan, bukan kepada satu gereja atau apa. Masing-masing kita akan baik keadaan kita ya. Jadi keseluruhan itu hanyalah baik bila sama seperti jumlah bagian-bagiannya. Tuhan sedang berbicara secara satu persatu, secara individu kepada Israel sebagaimana sebuah bangsa. Bahkan kita tidak bisa melupakan pada bagian akhir ayat 13. Peliharalah hal-hal ini. Letoflak, yaitu supaya baik keadaanmu. Dengan kata lain, Allah sedang memerintahkan umatnya untuk menurut. Karena dengan melakukan penurutan itulah akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar bagi mereka. Allah menjadikan mereka, Allah menopang mereka, Allah tahu apa yang terbaik untuk mereka. Dan Allah menginginkan yang terbaik untuk mereka. Penurutan terhadap hukumnya, 10 perintahnya dapat bekerja hanya untuk kebaikan mereka. Hukum itu seringkali dibandingkan dengan sebuah pagar, sebuah tembok pelindung. Dan dengan tetap tinggal di dalam tembok tersebut, pengikut-pengikutnya akan dilindungi dari serangan kejahatan yang jika tidak terlindungi akan menyergap dan menghancurkan mereka. Secara singkat, karena kasih untuk umat-umatnya lah, sehingga Allah memberikan hukumnya, dan penurutan pada hukumnya adalah supaya baik
keadaanmu. Lot of luck. Ya. Cara-cara apakah di mana kita bisa melihat bagi diri kita sendiri bagaimana penurutan kepada hukum Allah dengan sungguh-sungguh adalah supaya baik keadaanmu. Gimana kita dapat melihat ya? Nah, kita membahas tentang penurutan ya. Penurutan. Seringkali kata penurutan, harus turut, harus menurut, itu dianggap memiliki konotasi negatif ya. Konotasi negatif yang menghalangi kebebasan. Kalau kita hanya menurut, wah itu seperti hamba dengan kata lain ya. Tidak heran seorang filsuf atau penulis ya yang bernama Henry David Thoreau, dia katakan bahwa penurutan, ketidaktaatan, disobedience, ketidaktaatan adalah dasar sejati dari apa? Kebebasan. Jadi kalau Anda mau bebas, jangan menurut. Kalau Anda mau bebas, jangan menurut. Ya. The obedient must be slave. Orang yang menurut itu budak. Jadi kalau Anda ini orang-orang yang menurut itu, maka Anda adalah tidak lain Anda itu adalah budak-budak. Jadi ini Henry David Thoreau ini katakan demikian. Disobedience is the true foundation of liberty. Jadi kalau Anda mau bebas, jangan menurut. Kalau itulah kebebasan yang sejati. Tidak heran, tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa di dalam dunia ini saat ini ada hari untuk tidak menurut. Hari untuk tidak menurut. Apa itu ya? Nah, setiap tanggal 3 Juli di dunia ini ada hari yang disebut dengan Disobedience Day. Hari disobedience. Jadi Anda bebas untuk tidak melakukan seperti yang biasanya Anda lakukan pada tanggal 3 Juli setiap tahunnya. Jadi kenapa? Karena bagi orang-orang kalau kita tidak menurut dan lain sebagainya, itu bisa saja kita memiliki kebebasan untuk berkreasi. Ya, kita berpikir di luar box, thinking outside the box. Wah, sering dengar ya, thinking outside the box. Jadi tanggal 3 Juli itulah dianggap sebagai hari orang bebas melakukan apa saja untuk tidak menurut, Nah, mungkin salah satu yang jadi ya, artinya salah satu hal yang mungkin dapat kita lihat ya pada saat ini dengan adanya orang-orang yang waktu lalu kita sudah sempat bahas ya, tapi saya sebenarnya sudah janji tidak mau bahas lagi, tapi saya cuma singgung sedikit ya, bahwa kenapa banyak orang di Amerika ini tidak mau divaksin? Kenapa tidak mau divaksin? Karena masalahnya dengan pemerintah di Amerika Serikat itu mereka mandatkan, mereka haruskan kalau tidak divaksin Anda harus apa? Keluar dari tempat bekerja ini. Itu menjadi masalah. Kalau hanya apa ya? Hanya dibiarkan saja orang memilih untuk diri mereka divaksin ya, mungkin lebih banyak orang katanya ya. Itulah sifat orang Amerika itu, justru kalau dipaksa mereka nggak mau. Mereka nggak mau kalau dipaksa, ya. Jadi itulah, walaupun mungkin saja tentu saja mungkin pemerintah pikir itu harus dipaksa oleh sebab ya, itu dipaksa karena untuk para perawat misalnya karena mereka harus berhubungan dengan orang sakit. Tetapi masalahnya kata mandat itu menjadi masalah ya. Saya mengerti, saya secara pribadi mengerti ya. Kenapa sampai ini bisa menjadi kendala? Karena orang-orang di Amerika itu berbicara lebih banyak tentang kebebasan, freedom, not force ya, itu dikatakan ya. Freedom and not force. Jadi efektif. Vaksin itu efektif, tetapi karena dipaksakan, jadinya orang apa? Orang jadinya tolak. Orang jadi tolak. Jadi itulah poinnya. Ya. Jadi saya membawa kepada kita semua satu pemikiran bahwa kadang-kadang kalau kita apa ya, kalau seakan-akan kita paksakan penurutan yang dipaksakan itu counterproduktif, tidak membuat hasil yang apa ya, hasil yang terbaik ya. Tapi coba kita lihat, itulah sebabnya pada saat Tuhan memberikan perintahnya. Ya, perintah itu baik untuk semua. Tetapi coba kita lihat, itu intinya tetap ada apa? Kasih. Ya. Ada kasih di dalam takut kepada Tuhan. Allahmu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan kepadanya. Mengasihi dia. Jadi itu tidak bisa lepas. Apa yang Tuhan minta adalah tentu saja penurutan. Penurutan kenapa? Supaya penurutan itu karena Tuhan tahu. Tuhan tahu kalau kamu menurut, kamu akan baik keadaanmu. Lot of luck. Keadaanmu itu baik. Ya, keadaanmu itu baik. Dan coba kita lihat. Apa betul, pendeta? Kalau kita tidak menurut, wah seringkali keadaan kita tidak baik. Tapi kalau justru kita menurut, maka keadaan kita itu apa? Keadaan kita itu baik. Tapi seperti saya katakan tadi, sifat alamiah manusia maunya bebas. Saya ingat anak saya, Sean, ya, waktu masih kecil. Saya sudah katakan, Sean, jangan pegang ini, jangan pegang apa ya, stove, ya, kompor di rumah, jangan dipegang, itu panas.
Saya bilang, saya ambil dia pada waktu dia masih 1-2 tahun ya. Dia masih jalan, saya sudah katakan. Tapi dia pada saat itu, dia suka-suka sekali mau pegang itu apa? Kompor tersebut. Sudah saya halang-halangi terus, tapi dia ingin bebas, dia ingin pegang. Sampai akhirnya saya bilang, oke. Saya biarkan sedikit ya. Sampai saya jaga jangan sampai dia terbakar aja. Dia pegang stove yang panas. Wah, baru dia tahu ya. Baru dia tahu. Jadi poinnya adalah, kita selalu melihat bahwa apa yang orang tua katakan kepada anak-anak itu mungkin yang terbaik, tetapi seringkali anak-anak ingin bebas ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga seringkali maunya bebas. Aduh, yang Tuhan bilang ini ABC, tapi yang saya mau lakukan CDF dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan. Tidak untuk apa? Menurut ya. Dan coba kita lihat, apakah keadaan kita baik saat kita tidak menurut? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, coba kita ingat. Setiap penyesalan-penyesalan masa lalu, ya istilahnya akibat perbuatan kita masa lalu, penyesalan-penyesalan yang lalu, itu coba Anda lihat. Itu pada dasarnya itu karena apa? Karena hal-hal yang kita apa ya? Kita langgar. Entah kita melanggar hukum kesehatan, makanya saya sakit, ya. Saya dulu suka kalau olahraga nggak pakai tendeng aling-aling, kalau ada 24 jam untuk main badminton atau main bola, saya hajar terus untuk main badminton, main bola. Waktu dulu. Akibatnya apa? Saya kena sekarang akibatnya. Saya telah melanggar hukum kesehatan. Ya, akibatnya saya tuai. Ya, ada aturan-aturannya. Ada 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat. 8 jam. Tapi saya tidak ikuti waktu lalu. Dan saya menderita apa? Akibatnya. Akibat ketidakturutan saya. Bukan hanya itu, mungkin hukum kesehatan. Coba Anda tanya kepada orang-orang yang ada dalam penjara. Kalau saja mereka mau mengulangi kembali, maka mereka akan selalu katakan, masukkan saya ke time machine, supaya saya bisa kembali ke masa lalu, supaya pada saat saya melanggar tersebut, saya dihalangi dari apa? Tindakan melanggar tersebut. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang kita telah buat di masa lalu menyebabkan penyesalan-penyesalan hebat yang kita alami pada saat ini. Tidak heran. Agustin ya. Dia katakan apa yang dikenal dengan istilah Saint Augustine ya. Dia katakan bahwa harga daripada penurutan itu kecil sekali dibandingkan dengan harga pada saat kita tidak menurut. Pada saat Anda sudah sakit saat ini oleh sebab hukum kesehatan yang kita langgar, oleh sebab hukum-hukum lainnya, hukum negara yang kita langgar, kita menyesal kemudian. Ya, kenapa? Itulah sebabnya Tuhan tahu bahwa penurutan itu adalah satu hal yang terbaik yang dapat terjadi kepada kita. Ya. Dan coba kita lihat hal-hal yang Tuhan minta. Ya, kata-kata yang hampir sama dalam Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, Mika 6 ayat 8 juga berbicara hal yang sama. Hai manusia, ya, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, ya, telah diberitahukan. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu tentang hal yang baik? Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Ya, selain apa ya? Kita lihat supaya kita memiliki. Di sini kita lihat ya, yang di tengah-tengahnya di Mika katakan berlaku adil, kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Kalau di kitab Ulangan berbicara tentang apa ya? Hidup menurut segala jalan ditunjukkan. Tapi poin ini sama saja. Poin daripada kedua ini adalah kita memiliki hati yang mengarah kepada Tuhan. Hati yang beribadah kepada Tuhan. Kita sedang hati yang berdiri di hadapan Tuhan. Di dalam Alkitab kata berdiri di hadapan Tuhan itu berarti kita apa? Beribadah. Kita berbakti. Ya, beribadah kepada Tuhan. Jadi Mika 6 ayat 8 dengan Ulangan 10 ayat 12 itu banyak sekali persamaannya. Tapi satu persamaan yang saya ingin tekankan pada saat ini ya, satu persamaan penting adalah itu selain berbicara tentang hati, tetapi kata-kata yang muncul dalam 2 ayat ini tentang hukum, tentang penurutan, tentang peribadatan, itu didasarkan atas cinta. Ya. Mengasihi dia, mencintai, ada kata cintanya. Ada mengasihi atau mencintainya. Ya. Jadi itulah kita yang Tuhan minta itu adalah hati yang mencintai Tuhan. Ya, hati yang mencintai Tuhan. Kalau kita beribadah, berdiri di hadapan Tuhan, masuk gereja, beribadah, tetapi hati kita jauh dari Tuhan, karena gantinya kita untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Pas kita lihat pembicaranya, ini lagi pembicara saya kurang senang dengan pembicara ini. Udah, mendingan saya nonton sepak bola aja di cellphone saya waktu lagi acara ibadah. Ada mungkin begitu ya, enggak cuma 1-2 mungkin ya. Tapi poinnya, adakah kita mencari Tuhan, ya, mengasihi Tuhan? Karena kalau kita mau bicara tentang beribadah kepada Tuhan, tapi hati kita di Facebook dan lain sebagainya pada saat kita beribadah,
maka percuma. Maka percuma saja. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Yesus kata ya, bangsa ini dikatakan memuliakan aku dengan bibir. Dengan bibirnya kita nyanyi-nyanyi, dengan bibir saya khotbah-khotbah dan lain sebagainya. Tetapi hati saya itu jauh dari penurutan pada Tuhan. Jauh daripada Tuhan dengan hati saya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ayat 9. Percuma kita datang kepada Tuhan. Tetapi hati kita itu tidak lurus kepada Tuhan. Tidak mengarah kepada Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan dari segala sesuatunya. Nah, kata percuma di sini, bahasa Inggrisnya katakan in vain atau empty, kosong, ya percuma ya. In vain, sia-sia. In vain artinya sia-sia. Dari kata maten, bahasa Grekanya maten. In vain, pointless, without ground, or without any real purpose, artinya tidak berbuah. Jadi pada saat kita berbakti, bukan dengan hati kita, tapi karena mungkin dipaksa oleh orang tua, karena teman-teman kita berbakti saja, ya kita ikut-ikutan. Tapi kita tidak sedang mencoba untuk berada bersama dengan kekasih kita, Tuhan kita. Maka peribadatan kita itu adalah peribadatan yang tidak berbuah. Ya, dengan kata lain, jadi mari kita bertanya selalu, pada saat kita beribadah, apa motif kita beribadah? Saya seringkali ulang-ulangi nih ya. Apakah saya beribadah supaya ketemu teman lama di gereja? Apakah saya beribadah supaya saya dapat kelihatan ininya atau itu dan lain sebagainya? Apakah saya beribadah supaya saya apa? Adalah mungkin motif-motif Anda yang bisa fill in the blank sendiri. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita sedang beribadah dengan bibir kita, dan itu adalah hal yang percuma yang Yesus katakan tidak akan apa? Berbuah. Kenapa? Karena hati kita yang jauh dari Tuhan. Kita lebih memiliki hati yang dekat dengan hati kita sendiri, dengan kemauan-kemauan kita. Tapi bagaimana hati yang dekat pada saat kita beribadah? Dan akan pada saat kita beribadah dengan hati yang dekat, itu membawa kita untuk menurut kehendak Tuhan itu dengan apa? Sukacita. Bagaimana caranya supaya saya menurut dengan sukacita? Saya cuma bisa bayangkan pada saat saya pacaran saja, saudara ya. Mungkin terus ya, kalau kita terus mencintai istri kita, suami kita, kalau kita terus masih dalam keadaan pacaran, walaupun kita sudah kawin 27 tahun, 50 tahun, ya, kita lihat bagaimana ciri khas orang pacaran atau orang yang dekat walaupun mereka sudah menikah 50-an tahun. Ya. Karena keadaan mereka itu bagaikan orang pacaran. Jadi pada saat Alkitab berbicara tentang hati yang dekat ini, itu berbicara seperti Yesus tadi, firman Tuhan tadi katakan ya, aku mencintai, mengagumi. Ya, itu berbicara bagaikan orang yang apa? Sedang dalam keadaan pacaran, ya, dalam keadaan pacaran, ya, hati yang dekat yang tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, mari kita lihat beberapa ayat di dalam kitab Mazmur. Kita lihat bagaimana orang yang sedang pacaran yang memiliki hati yang dekat. Yang pertama, mereka memiliki hati yang bersyukur. Ya, pada saat orang pacaran dia tidak memikirkan tentang keadaan gadis lain atau pria lain, dia bersyukur, waduh inilah yang terbaik yang saya telah dapat. Kalau dia masih punya kiri kanan, ya itu mungkin bukan pacaran yang sejati gitu ya. Tapi hati yang bersyukur. Mazmur 63 ayat 3-7 katakan ya, pemazmur katakan, aku memandang kepadamu. Dia pandang-pandangnya seperti kita memandang foto pacar kita ya. Aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih kesetiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Kita pacaran itu, waduh, engkau cantik sekali bagaikan rembulan. Wah, itulah Anda tambahlah sendiri ya. Jadi kita memegahkan pasangan kita. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Hati yang bersyukur. Kita diterima menjadi seorang pacar dari pasangan kita. Merenungkan, memikirkan. Adakah ibadah kita kepada Tuhan seperti orang yang pacaran ya? Seperti kita apa? Waduh, ingin bertemu dengan Tuhan. Tapi kita lebih senang, tapi seringkali terjadi kita dianggap lebih pacaran dengan bos di tempat kerja. Kenapa? Kita kalau ke tempat kerja nggak pernah terlambat, saudara. Tapi kalau ke gereja ya seringkali terlambat ya. Tapi kalau orang pacaran, waduh 5 menit sebelum apa? Udah langsung datang aja, itu kurang lebih begitu ya. Ya. Jadi itu poinnya. Adakah kita memiliki hati yang dekat, dengan hati yang bersyukur dengan pasangan kita, memuji, memegahkan pasangan tersebut, mengingat-ingatnya. Jadi hati yang dekat adalah hati yang apa ya? Hati yang bersyukur oleh sebab segala sesuatu yang Allah lakukan, telah lakukan, sedang lakukan, dan akan terus lakukan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah hati yang berpaut.
Hati yang melekat, nggak bisa seperti orang pacaran yang nggak bisa lepas seperti lintah, ada yang katakan ya, seperti lintah. Mazmur 42 ayat 2-3 katakan apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Waduh, nggak perlu lagi dihotbah-hotbahkan ya. Nggak perlu dibilang, aduh marilah, ini pandemik sudah selesai, mari kita masuk ke dalam gereja kembali lah ya. Yang sudah sehat, yang udah, mari datang ke gereja. Waduh, tapi ada orang, waduh, belum berpaut lah, masih berpaut dengan apa mungkin ya. Lebih gampang melihat acara online karena bisa putar-putar kiri kanan dengan bukan hanya online. Kalau bosan pendeta khotbahnya kepanjangan ya udah lihat TikTok aja yang 1 menit yang enak untuk dinonton mungkin ya. Jadi seringkali itu ya, mungkin ya kita tidak berpaut. Kita tidak merasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan atau bertemu dengan umat-umat Tuhan. Tapi mari kita lihat hati yang dekat pada saat kita beribadah. Supaya kita dapat memiliki penurutan yang sesungguhnya. Yang akan membawakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebaikan yang sesungguhnya. Adakah kita memiliki hati yang berpaut? Adakah kita bersyukur? Adakah kita melihat, aduh puji Tuhan. Seperti doa Ibu Simatupang tadi ya. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki kekuatan, kebahagiaan. Jadi kita bersyukur ya. Dan pada saat kita bersyukur, kita mau terus-menerus untuk dekat dengan Tuhan, untuk dikuatkan dengan firman Tuhan. Itulah hati yang apa ya? Itulah hati yang berpaut. Tapi tentu saja seringkali kita gagal ya. Seringkali saya sudah berbicara tentang hati yang bersyukur, hati yang berpaut, tapi seringkali kita gagal. Kita sebagai manusia ada kalanya kita rajin ke gereja, ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita apa ya, itulah ya naik turunnya kehidupan umat manusia naik turun. Tetapi pada saat inilah kita datang kepada poin yang ketiga yang terpenting, bahwa hati yang dekat itu bukan berarti Anda tidak bisa berbuat kesalahan. Orang pacaran saja bisa marah-marahan ya. Orang pacaran itu bisa peyem-peyeman, orang Manado atau apa ya bilang peyem, diam-diaman gitu ya. Tapi hati yang dekat itu adalah hati yang bertobat, di mana dia akan apa? Walaupun dia bersalah, dia akan datang kembali. Dia bersalah, dia jauh sedikit dari Tuhan, dia tidak lagi bersyukur, tidak lagi melekat kepada Tuhan, ya tidak datang ke gereja 1 sabat, 2 sabat, tapi dia ingat lagi, dia mau lagi kembali datang apa? Datang kepada Tuhan. Seperti orang yang pacaran, karena cintanya, walaupun marah-marahan sedikit apa? Dia akan kembali. Hati yang apa ya? Hati yang bertobat. Ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, aku bersalah dengan kata lain ya. Seperti hewan, aku tetap di dekatmu. Ayat 23 ya. Ini Mazmur 73 itu 1:23 ya. Ayat 23 katakan, tetapi aku tetap di dekatmu. Walaupun seringkali kita ada menghilang sedikit, tapi pada akhirnya kita akan apa? Kembali. Aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku ya. Inilah 3 poin yang penting sekali supaya kita dapat betul-betul beribadah dengan hati yang dekat. Supaya kita dapat apa? Betul-betul memiliki hati yang mencintai Tuhan. Untuk supaya apa? Pada saat kita memiliki hati yang mencintai Tuhan, maka kita akan memiliki hati yang menurut kepada kehendak-kehendak Tuhan. Pada saat kita pacaran, apa saja, ingat kan? Waktu kita pacaran atau sampai saat ini, kalau kita sekali lagi, biar sudah 50 tahun menikah, kalau kita masih mencintai pasangan kita, apa saja yang pasangan yang kita cintai itu minta, belum diminta aja kita udah buat, kita udah tahu apa kehendak pasangan kita kan. Kita harus, dia maunya begini, ya udah pagi-pagi sebelum apa-apa ya kita apa urut dulu suami atau istri atau apa, mungkin bukan gitu ya. Atur-atur dulu tempat tidur, bantu cuci piring dan lain sebagainya. Kita tahu apa yang dapat kita lakukan. Ya, karena kita mencintai pasangan kita. Kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk membahagiakan pasangan tersebut ya. Dan inilah hati yang bersyukur, hati yang berpaut dan hati yang bertobat. Dasar dari segala sesuatu ini adalah apa? Yohanes 14 saya sudah pernah bahas waktu lalu ya. Dasar itu apa? Untuk menuruti kehendak Tuhan, jika kamu mengasihi aku. Jika kamu mengasihi aku. Kita harus mengasihi Tuhan untuk menurut. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka penurutan kita adalah penurutan yang terpaksa, maka ibadah kita hanyalah ibadah di bibir, kalau tidak ada kasih. Ya. Dan tentu saja, seperti saya sudah katakan tadi, seperti kepada orang Efesus, seringkali kasih itu memudar, kasih semula-mula itu apa? Memudar. Tapi mari kita kembali ingat, mari kita ingat-ingat, bersyukur kepada apa yang Tuhan sudah lakukan. Seperti saya bersyukur kepada pasangan kita, gantinya kita mengingat rasa sakit hati dengan pasangan hidup kita. Mari kita bersyukur
kepada apa yang pasangan kita mungkin telah lakukan dalam kehidupan kita, membantu kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita bersyukur, dan pada saat kita bersyukur, kita akan menjadi berpaut kepada pasangan tersebut. Dan apabila ada masalah dalam keluarga tersebut, maka kita dapat bertobat satu dengan yang lain. Tapi poinnya adalah segala dasar, segala sesuatunya itu adalah kasih tersebut. Dan jangan lupa, saya sudah pernah katakan, pada saat kita membaca, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jangan pernah lupa bahwa untuk mengasihi Tuhan dan menurut perintah-perintah Tuhan itu, kita tidak dapat lakukan di dalam diri kita. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, dari sononya, orang Jakarta bilang, dari by nature dosa, keberadaan dosa kita itu tidak menurut. Kita suka lari dari Tuhan. Kita mau lari dari apa? Allah kita. Itulah sebabnya saya selalu katakan, jangan berhenti membaca Yohanes 14 ayat 15. Terus bacanya Yohanes 14 ayat 16. Kenapa? Karena di ayat 16 inilah kita melihat adanya sesuatu yang dapat menguatkan kasih kita dan memberikan kekuatan untuk menurut kepada kita. Dan apa itu? Yohanes 14 ayat 16 katakan, setelah Yesus katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus kemudian lanjutkan apa? Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Roh Kudus yang membantu engkau untuk terus mengasihi aku. Roh Kudus yang akan terus menolong engkau supaya engkau dapat menuruti segala perintahku. Dan apabila Roh Kudus itu membantu kita untuk mengasihi Allah dan menuruti Allah, maka Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya, bukan hanya dalam dunia ini, sampai kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya Roh Kudus akan terus membara dalam diri kita, membakar cinta kita kepada Allah. Dan dengan hal yang sama, Roh Kudus akan membantu kita untuk dapat menuruti segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.